Apa perbedaan gereja Mormon dengan Kristen? Mari kita bahas. Saudara, apakah Anda pernah penasaran tentang perbedaan antara agama Mormon dan agama Kristen? Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang keyakinan, praktek, dan nilai-nilai yang membedakan kedua agama ini? Kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci perbedaan yang ada antara agama Mormon dan agama Kristen. Nah, agama memiliki peranan penting dalam kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Baik agama Mormon maupun agama Kristen memiliki pengikut yang setia dan keyakinan yang kuat. Namun, meskipun keduanya memiliki akar yang sama, ada perbedaan mendasar antara keduanya yang membuat mereka menjadi entitas agama yang jelas-jelas berbeda. Apa itu agama Mormon? Agama Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir didirikan oleh Joseph Smith pada tahun 1830 di Amerika Serikat. Pengikut agama Mormon yang dikenal sebagai orang-orang suci zaman akhir atau Mormon, di mana mereka mempercayai bahwa Alkitab tidak lengkap dan bahkan kitab Mormon yang mereka percayai sebagai terjemahan dari tulisan nabi di Amerika kuno adalah kitab suci yang sejajar dengan Alkitab. Sekarang kita lihat apa itu agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus. Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, juru selamat yang diutus ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Alkitab menjadi kitab suci Kristen yang mengandung perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, agama Kristen mempraktikkan baptisan, mengikuti ajaran-ajaran Yesus, dan beribadah di gereja. Setelah mengetahui pengertian dasar tentang agama Mormon dan agama Kristen, nah sekarang mari kita lihat perbedaan-perbedaan yang lebih rinci antara keduanya. Yang pertama, keyakinan tentang Allah. Pada dasarnya, baik Mormon maupun Kristen menganut keyakinan tentang adanya Tuhan atau Allah. Namun terdapat perbedaan dalam pandangan mereka tentang karakteristik dan atribut Allah. Para Mormon percaya bahwa Allah adalah entitas yang terpisah dari Yesus Kristus dan memiliki tubuh fisik. Sementara umat Kristiani umumnya percaya bahwa Allah adalah sosok rohani dan tidak terlihat. Yang kedua, kitab suci. Kitab Mormon adalah salah satu perbedaan paling mencolok antara agama Mormon dan agama Kristen. Umat Mormon memandang kitab Mormon sebagai tambahan kepada Alkitab dan mempercayai bahwa Joseph Smith menerima wahyu dari Tuhan untuk menuliskan kitab ini. Di sisi lain, umat Kristen hanya menggunakan Alkitab sebagai kitab suci mereka. Yang ketiga, struktur gereja. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan gereja-gereja Kristen. Di Mormon, gereja dipimpin oleh seorang presiden yang diyakini sebagai nabi modern dan ada juga dewan apostol. Sementara itu, gereja-gereja Kristen memiliki struktur hierarkis yang berbeda, dengan kebanyakan gereja dipimpin oleh seorang pendeta atau gembala. Nah, yang keempat, peranan orang mati. Salah satu perbedaan yang signifikan antara agama Mormon dan agama Kristen adalah keyakinan mereka tentang peranan orang mati. Umat Mormon percaya bahwa baptisan bagi orang mati dapat dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, umat Kristen umumnya percaya bahwa individu harus menerima baptisan pada waktu mereka masih hidup dan mereka harus punya iman di mana dalam kehidupan ini beriman kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Yang kelima, konsep surga. Mormon dan Kristen memiliki pandangan yang berbeda tentang surga. Umat Mormon percaya bahwa ada beberapa tingkatan surgawi di mana individu akan tinggal sesuai dengan kebenaran dan kesalehan mereka. Di sisi lain, umat Kristen menganggap surga sebagai tempat di mana umat akan tinggal bersama dengan Allah sampai selama-lamanya. Yang keenam, praktek ibadah. Perbedaan praktek ibadah juga dapat ditemukan antara agama Mormon dan agama Kristen. Umat Mormon secara rutin berpartisipasi dalam ibadah di kuil dan juga melaksanakan baptisan bagi orang mati. Di sisi lain, umat Kristen menekankan pembacaan Alkitab, doa, pujian penyembahan, dan beribadah di mana saja termasuk di dalam gedung gereja. Yang ketujuh, perkembangan agama. Agama Kristen telah ada selama lebih dari 2000 tahun dan memiliki banyak denominasi yang berbeda seperti Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Di sisi lain, agama Mormon relatif baru dan didirikan pada abad ke-19. Selama beberapa dekade terakhir, agama Mormon terus berkembang dengan jumlah pengikut yang semakin hari juga semakin bertambah di dunia. Sementara itu, Kristen juga semakin banyak di tengah-tengah dunia. Nah, demikianlah 7 perbedaan utama antara agama Mormon dan agama Kristen. Dan sekarang bagaimana respon kita sebagai orang Kristen?
Bapak Ibu semua, saya akan mereview dari keyakinan Kristen. Kita tahu bahwa Alkitab menuliskan di 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, akhir-akhir ini banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat yang dibungkus begitu rapi, sampai-sampai banyak orang yang tidak tahu kalau mereka sedang diperdayai, semisal aliran Mormon. Jelas aliran ini tidak sesuai dengan Alkitab alias sesat. Nah, ajaran sesat adalah ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan Alkitab. Ajaran sesat ini dikerjakan oleh orang-orang yang berada di bawah kendali roh-roh penyesat atau iblis. Misi mereka adalah menjerat orang-orang yang lemah imannya untuk dijadikan penganutnya. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu terkejut dan takut karena Alkitab sudah lebih dulu menyatakan bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan ada banyak ajaran-ajaran sesat. Tertulis di Matius 7 ayat 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah saudara, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kelak. Karena dia adalah maha tahu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap kuat mengiring Tuhan Yesus dan tidak dapat disesatkan oleh mereka? Ingat, setiap manusia diciptakan dengan kehendak bebas atau free will. Kita punya kehendak bebas. Kita punya hak memilih. Sebagaimana bangsa Israel diperhadapkan dengan pilihan. Memilih beribadah kepada Tuhan atau Allah lain. Tetapi Yosua dengan tegas berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. So, ketika orang membuka diri untuk ajaran-ajaran sesat, maka roh-roh penyesat akan bekerja dalam dirinya. Berhati-hatilah, jangan sampai kita lengah dan terpedaya. Maka itu, kita harus meningkatkan ibadah kita dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Supaya telinga rohani kita semakin peka dengan ajaran-ajaran yang sehat. Semakin banyak yang kita pelajari dan kita renungkan tentang firman Tuhan. Panca indera kita pun semakin terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Saudara, Roh Kudus akan menolong, membimbing, dan mengurapi saudara dengan kuasanya. Sehingga kita punya keberanian untuk menolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.